Dalam video kali ini, kami akan mengisahkan film Marvel terbaru yang diproduksi oleh Sony Pictures. Garis besarnya mengisahkan seorang wanita yang memiliki kekuatan super, di mana dia bisa mengetahui kejadian yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Kekuatan ini dikenal sebagai clairvoyance, di mana penggunanya bisa mendapatkan penglihatan akan sesuatu kejadian yang akan datang. Dengan kekuatan ini, wanita tersebut kemudian menggunakannya untuk menghindari upaya pembunuhan yang akan dilakukan seorang pria kepadanya. Dia juga menyelamatkan 3 wanita lain yang ternyata adalah Spider People, sama seperti dengan Peter Parker alias Spider-Man. Mampukah wanita itu selamat dari kejaran pria jahat yang mengincar nyawanya? Dan kalian wajib tonton video ini sampai selesai, karena di akhir akan ada penampakan dari Peter Parker muda yang dijadikan sebagai cameo untuk film Marvel besutan Sony yang akan datang. Tanpa berlama-lama, berikut adalah video selengkapnya. Film ini membawa kita menuju tahun 1973, tepatnya di hutan Amazon yang berada di wilayah Peru. Pada kala itu, terdapat sekelompok tim ekspedisi di mana mereka sedang mencari keberadaan dari spesies laba-laba endemik yang memiliki kekuatan super. Di antara para peneliti tersebut ada Constance Webb, seorang wanita yang pada kala itu sedang dalam kondisi mengandung, dan seorang pria bernama Ezekiel Sims yang menjadi pendamping sekaligus bodyguard dalam ekspedisi tersebut. Diketahui terdapat sebuah mitos yang dipercaya di wilayah itu, di mana terdapat suku manusia laba-laba yang memiliki kekuatan super. Suku tersebut dikenal sebagai Las Arañas, dan mereka mendapatkan kekuatan super dari laba-laba yang sedang tim tersebut cari. Salah satu keunikan dari laba-laba tersebut adalah kemampuannya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi jika Constance Webb bisa menemukannya, hewan tersebut pastinya akan sangat berguna bagi perkembangan penelitian dunia medis, juga obat-obatan dengan tujuan untuk kesembuhan manusia. Selama Constance Webb melanjutkan pencariannya, gerak-gerik dari Ezekiel Sims terlihat cukup mencurigakan. Dia menuju ke dalam tenda dan terlihat mencari data-data penelitian yang berhubungan dengan laba-laba endemik tersebut. Tidak berselang lama, Constance Webb kemudian berhasil menemukan laba-laba yang diincarnya. Namun Ezekiel Sims justru membunuh peneliti lain karena dia ingin merebut laba-laba berkekuatan super tersebut. Rupanya, pria itu memiliki tujuan tersendiri di balik keikutsertaannya dalam ekspedisi kali ini. Alih-alih memanfaatkan laba-laba untuk kepentingan banyak orang, Ezekiel justru bersikap egois di mana dia ingin memanfaatkannya untuk menaikkan kualitas hidupnya sendiri. Perdebatan kemudian terjadi dan berakhir dengan Ezekiel yang menembak Constance Webb, membuat wanita itu terkapar di tanah. Pria itu kemudian melarikan diri meninggalkan Constance Webb dalam kondisi sekarat. Di luar dugaan, tiba-tiba muncul pria misterius dengan kostum yang terlihat aneh. Dia membawa Constance Webb menuju ke dalam gua untuk diselamatkan. Pria tersebut kemudian memberikan gigitan laba-laba, membuat Constance Webb memiliki waktu untuk melahirkan anaknya. Pria itu kemudian berkata bahwa anak yang dilahirkan Constance Webb akan memiliki kekuatan super, membuat kehidupannya di masa depan menjadi tidak mudah. Pria itu juga berjanji akan menunggu anak tersebut jika kelak di masa depan dia membutuhkan jawaban dari kekuatannya. Sayangnya, kondisi Constance Webb sangat parah, wanita itu kemudian meninggal tidak lama setelah melahirkan anaknya. Tahun demi tahun kemudian berlalu hingga sampai pada tahun 2003. Terlihat seorang wanita cantik bernama Cassandra Webb yang berprofesi sebagai paramedis. Dengan terburu-buru, Casey mengendarai mobil ambulans karena sedang membawa pasien dalam kondisi kritis. Dia tidak sendiri dan ditemani oleh seorang pria bernama Ben Parker sebagai rekan kerjanya. Kondisi lalu lintas yang sibuk ditambah dengan keadaan pasien yang semakin parah membuat Casey nyaris menabrak gadis pelajar yang sedang melintas. Tapi dia tidak ambil pusing dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, Casey berhasil membawa pasien tersebut menuju ke rumah sakit. Anak kecil dari wanita itu bahkan memberikan karya seni sederhananya sebagai bentuk terima kasih karena ibunya sudah diselamatkan. Casey juga melihat gadis muda yang turut serta menjenguk pasien yang Casey antarkan. Gadis itu ternyata adalah anak tiri dari pasien dalam kondisi kritis yang baru saja Casey antarkan. Yeah, it's okay, Dad. I'll see you guys back at your apartment. Tidak berselang lama, Casey dan Ben terlihat beristirahat dari rutinitas mereka. Keduanya makan siang bersama sambil menceritakan kehidupan masing-masing.
Ben bahkan menyebutkan bahwa dia sekarang memiliki pacar, dan Casey terlihat mendukungnya dengan mengatakan bahwa wanita itu pasti akan sangat beruntung karena memiliki pasangan sebaik Ben Parker. Hal unik kemudian terjadi di mana Casey sedang memecahkan kue keberuntungan dan di dalamnya terdapat kata tanpa kelanjutan. You will. You will what? Seolah menandakan ada suatu hal yang akan terjadi dengan dirinya. Apparently I have no future. Sore harinya, Casey kemudian pulang. Saat menaiki tangga apartemen, dia melihat seorang gadis muda yang sedang berbicara dengan seorang pria yang mencari ayahnya. Sementara gadis muda itu tidak mengetahui di mana keberadaan ayahnya. Tidak ambil pusing, Casey kemudian melanjutkan langkah hingga sampai ke dalam kamarnya. Setibanya di kamar, Casey terlihat menuangkan susu untuk kucing peliharaannya. Dia juga menyimpan gambar dari anak kecil dan dimasukkan ke dalam koper berisikan barang-barang milik mendiang ibunya. Pada momen ini, Casey terlihat kembali mengenang ibunya. Dia melihat foto-foto dan juga buku catatan penelitian selama ekspedisi beberapa tahun silam. Pada saat itu, Casey tidak tahu jika ibunya meninggal karena ditembak oleh seseorang. Dia hanya tahu bahwa ibunya tewas karena melahirkannya bertepatan ketika ekspedisi sedang dilakukan. Casey yang bersedih mengaku hanya bisa berharap semoga upaya pencarian laba-laba untuk penyembuhan penyakit manusia bisa sebanding dengan kematian ibunya. Hope the spiders were worth it, Mom. Pada hari berikutnya, Casey terlihat menyelamatkan seorang korban laka lantas yang terjadi di atas sebuah jembatan. Penyelamatan berhasil dilakukan, tapi sayang posisi Casey membuat mobil tidak seimbang, menyebabkan wanita itu jatuh ke dalam wilayah perairan. Pada momen inilah kekuatan Casey kemudian terbuka. Dia mengalami kejadian aneh di luar logika yang tidak pernah dialami sebelumnya. Casey terlihat bisa melihat masa depan dan ada suara misterius yang menyebutkan bahwa hanya Casey seorang yang bisa merubah masa depan. Setelah 3 menit tenggelam, Casey kemudian tersadar berkat pertolongan dari Ben yang berhasil menyelamatkannya. Setelah peristiwa aneh tersebut, kekuatan clairvoyance milik Casey akhirnya terbuka. Pada saat Ben memeriksa kadar oksigen di dalam tubuhnya, alat pendeteksi memperlihatkan angka 89%, menandakan tubuh Casey sudah stabil. Namun anehnya, Casey mengalami kejadian tersebut seperti seolah terulang kembali. Casey yang sudah tahu apa yang akan terjadi, langsung menyebutkan bahwa kadar oksigennya berada pada angka 89% dari yang semula cukup rendah. What are you talking about? My O2 is 89. Dan hal ini jelas membuat Ben Parker menjadi heran karena Casey bisa mengetahui angka kadar oksigennya secara tepat. No, it's not. Sementara itu di tempat lain, terlihat Ezekiel Sims, pria jahat pembunuh ibu Cassandra, saat itu sedang menuju ke dalam ruang opera. Dia duduk di sebelah wanita dan tanpa basa-basi langsung mengajak wanita itu untuk menuju ke dalam apartemen mewahnya. Keduanya kemudian berciuman dan kalian pasti tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tepat ketika Ezekiel Sims sedang tertidur, dia mendapatkan mimpi buruk yang mengerikan. Ada 3 wanita dengan kostum pahlawan super sedang menghajarnya habis-habisan. Wanita itu menyerang secara bergantian dan berakhir dengan Ezekiel Sims yang tewas mengenaskan. Sontak, mimpi itu membuat Ezekiel terbangun, membuatnya menceritakannya kepada wanita yang baru saja dikenalnya. Menurut penuturannya, mimpi buruk yang dialami lebih seperti penglihatan akan kejadian yang akan datang, bukan hanya sekedar mimpi buruk semata. Alasannya karena mimpi itu sering datang berulang kali dan rasanya terlihat sangat nyata. Untuk itu, Ezekiel memutuskan mencari 3 gadis asing yang berniat untuk membunuhnya. Wanita itu kemudian bertanya bagaimana Ezekiel bisa mencari keberadaan wanita yang selama ini tidak pernah ditemuinya. Namun pria itu mengaku dia mengetahui informasi tentang teknologi canggih yang bisa digunakan untuk mencari sasaran hanya dengan mendeteksi wajah mereka. The National Security Agency has been pursuing new ways to find people if you know their faces. Teknologi ini dipakai oleh Badan Keamanan Nasional, jadi bisa dipastikan kecanggihannya tidak perlu diragukan. Pada akhirnya kemudian terjelaskan, alasan Ezekiel mendekati wanita tersebut karena dia termasuk pekerja dari Badan Keamanan Nasional dengan pengetahuan teknologi yang Ezekiel butuhkan. Sebelum wanita itu berhasil mengambil senjata api, Ezekiel terlebih dahulu menyentuhnya dan memberikan racun untuk memaksa wanita tersebut memberikan kode akses dari teknologi yang diinginkannya. Wanita itu hanya bisa pasrah dan Ezekiel membiarkan wanita itu tewas secara perlahan. Kembali ke Casey, dirinya mendatangi kediaman Ben Parker saat acara pertemuan keluarga. Casey terlihat mengucapkan selamat kepada Mary Parker, adik ipar dari Ben Parker yang sedang mengandung anak pertamanya.
Wanita itu ditinggal sendirian karena suaminya, yaitu Richard Parker, sedang sibuk dengan tugasnya di wilayah Mumbai. I don't know what we do without him, especially with Richard away. Again. You're Ben's partner. I'm his sister-in-law, Mary. Nice to meet you. Untuk menghangatkan suasana, para tamu diminta untuk menceritakan pengalaman mengenai ibu mereka. Hal ini tentunya cukup relate dengan kondisi Mary Parker yang sebentar lagi akan menjadi ibu. Namun, Cassandra Webb justru memberikan pengalaman canggung yang membuat Mary Parker kena mental. Dia menuliskan bahwa ibunya meninggal semasa melahirkannya, tapi beruntungnya dia lahir dengan kondisi yang sangat sehat. Well, my mother actually died in childbirth. But I grew up totally healthy. Tentu hal ini sangat aneh untuk diungkapkan kepada seorang ibu yang akan melahirkan, seolah beranggapan bahwa sang ibu bisa saja tewas serupa dengan ibu Cassandra. Agar kecanggungan ini tidak berlanjut, maka acara diganti dengan para tamu yang berusaha menebak nama bayi yang sebelumnya sudah dipilih oleh Mary Parker. Dan untuk kedua kalinya, kekuatan super milik Casey kembali diperlihatkan. Saat satu persatu tamu menebak nama bayi, terdapat balon yang meletus, dan seseorang menawarkan sosis panggang kepada Casey. Hal yang sama kembali terulang dengan sangat persis, menandakan Casey sudah melihat kejadian yang akan terjadi beberapa waktu sebelumnya. Namun dia masih terlihat bingung dan belum memahaminya. Casey sendiri terpaksa meninggalkan acara tersebut karena mendapatkan panggilan tugas mendadak. Terdapat kebakaran hebat dari pabrik petasan kembang api dekat dengan dermaga. Dengan sigap, Casey memberikan pertolongan pertama. Di tengah hiruk-pikuk usaha penyelamatan, Casey mendapatkan pandangan aneh di mana tangannya penuh dengan noda darah dari rekan kerjanya yang bernama O'Neill. Dia juga melihat adegan kecelakaan mobil yang membuatnya memperingatkan rekannya itu agar tidak pergi dari lokasi. Sayangnya, O'Neill tetap memutuskan untuk pergi dan hal yang ditakutkan akhirnya terjadi. Pria itu mengalami kecelakaan, Casey menghampirinya dan tangannya dipenuhi dengan noda darah, sebuah kejadian yang sama persis dengan penglihatan yang sebelumnya dia alami. Dan karena mendapatkan luka yang parah, O'Neill kemudian tewas, sementara Casey terlihat sangat tertekan karena dia merasa gagal untuk mencegah rekannya dari maut yang mengancamnya. Sementara itu, Ezekiel Sims sudah berhasil mendapatkan sistem pengenalan wajah yang dimiliki oleh Badan Keamanan Nasional. Dia memerintahkan Amaria selaku asistennya untuk mulai melacak 3 wanita muda yang terus-menerus datang di dalam mimpinya. Alat tersebut sangat canggih karena bisa mendeteksi keberadaan seseorang hanya dengan mengenali wajah mereka dimanapun mereka berada. Untuk itu, Ezekiel mengunggah data dari 3 wajah yang dilihatnya guna semakin mempercepat proses pencarian. Setelah mendapatkan penglihatan yang akan terjadi beberapa waktu yang akan datang, Casey merasa ada yang salah dengan dirinya. Untuk itu, dia mendatangi dokter langganan guna melakukan medical check-up. Namun dokter menyebutkan tidak ada yang salah dengan tubuh Casey. Dokter menganggapnya mengalami trauma setelah mendapatkan berbagai kejadian buruk akhir-akhir ini. Dokter kemudian menyarankan agar Casey mengambil cuti selama 1 minggu. Dia harus menenangkan diri sambil menonton film jadul di rumah. Casey terlihat mengiyakan, namun dia masih bingung dengan sejumlah penglihatan yang sudah didapatkannya. Casey kemudian mengikuti saran dari dokter. Dia bersantai di rumah sambil menonton film lawas. Panggilan telepon kemudian berbunyi dan ternyata itu adalah Ben Parker yang mengabarkan lewat pesan suara bahwa dia berharap Casey mau menghadiri pemakaman dari O'Neill. Namun Casey yang masih depresi memutuskan untuk tidak meresponnya. Satu hal yang unik, film yang Casey tonton membahas mengenai penglihatan seseorang bisa mengubah takdir yang akan datang. Casey sendiri kemudian berkata bahwa kita tidak bisa mengubah takdir yang akan terjadi meski kita mendapatkan pandangan. You can't change anything. Dan hal ini ternyata berhubungan dengan kejadian yang akan datang. Casey mendapatkan pandangan mengenai seekor burung merpati yang menabrak kaca kamarnya sampai mati. Tepat sebelum pandangan tersebut terjadi, Casey memutuskan membuka kaca jendela dan benar ada burung merpati yang terbang ke arah jendelanya. Dari sini Casey kemudian menyadari bahwa dengan penglihatan tersebut, dia bisa mencegah hal buruk yang akan terjadi, dibuktikan dengan burung merpati yang tidak jadi mati. Pada akhirnya, Casey berniat untuk mendatangi pemakaman dari O'Neill. Saat dia menuju stasiun untuk membeli tiket, siapa sangka 3 gadis muda yang sebelumnya sempat ditemuinya, ketiganya sama-sama berada di stasiun yang sama.
Namun, jika Casey tidak menyadari keberadaan mereka, hal yang berbeda justru terjadi dengan Ezekiel. Sistem canggihnya bisa mendeteksi keberadaan 3 gadis muda tersebut, di mana masing-masing dari mereka adalah Anya Corazon, gadis yang terlihat berdebat di apartemen yang sama dengan yang Casey tinggali. Kemudian ada Julia Cornwall, gadis yang tidak dianggap oleh ayahnya, yang ternyata lebih sayang kepada istri barunya. Dan terakhir Martha Franklin, gadis remaja yang nyaris ditabrak oleh Casey saat mengendarai ambulans. Ketiganya berada di satu lokasi yang sama, dan hal ini langsung dilaporkan kepada Ezekiel Sims. Tepat setelah Cassandra masuk ke dalam gerbong kereta, dia kembali mendapatkan pandangan yang mengerikan. Ada seorang pria misterius yang tidak dikenalnya, terlihat menyerang masing-masing dari ketiga gadis muda. Sebelum kereta mulai berjalan, masing-masing gadis tersebut terlihat masuk ke dalam gerbong. Dan ketika kereta melaju, Casey melihat penampakan dari pria asing di dalam penglihatannya. Tanpa membuang waktu, Casey langsung meminta 3 gadis tersebut untuk melarikan diri bersamanya. Sebuah keputusan yang tentu saja membuat gadis-gadis itu merasa kebingungan. Hingga ketika mereka merasa aman, terlihat pria berkostum hitam berjalan merayap di atas atap, membuat Casey memimpin pelarian. Pria berkostum itu kemudian menghajar sejumlah penjaga keamanan yang ada di sana, membuat Casey dan kawanannya bisa melarikan diri sampai ke jalan raya, lalu mencuri taksi untuk segera pergi. Di dalam taksi, para wanita saling mengenalkan diri. Casey kemudian mendengarkan siaran radio yang menyebutkan pelaku penyerangan kepada polisi di stasiun akan diusut tuntas. Tapi kabar buruknya, Casey justru dianggap sebagai pelaku penculikan yang membawa lari 3 gadis remaja. Karena situasi yang dianggap belum kondusif, maka Casey berinisiatif untuk bersembunyi bersama-sama, sembari mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kegagalan upaya pembunuhan yang Ezekiel lakukan membuatnya merasa heran. 3 gadis yang menjadi sasarannya seolah tahu bahwa mereka sedang diincar dan berakhir dengan melarikan diri. Ezekiel lantas memerintahkan asistennya untuk terus mencari dan terfokus mencari penampakan dari setiap kamera yang ada di penjuru kota. Sementara itu, Casey kembali membawa para gadis muda menuju ke sebuah hutan. Di sini mereka semua kebingungan dan mempertanyakan motif di balik rencana penyerangan yang dilakukan oleh pria berkostum hitam. Casey sendiri tidak mengenali siapa pria itu dan mengaku hanya mendapatkan pandangan yang akan terjadi di masa depan. Mereka juga kembali menyadari bahwa masing-masing dari ketiganya pernah bertemu dengan Casey sebelum pertemuan ini. Pada momen ini, Julia kemudian menyadari bahwa pria yang mengincar mereka memiliki kemampuan untuk merayap di atas langit-langit, ibarat seperti manusia laba-laba. It was like a spider person. Perkataan ini lantas membuat Casey teringat akan sesuatu dan dia memutuskan untuk pergi memeriksanya. Dia kemudian memerintahkan para gadis remaja agar tidak pergi dari tempat tersebut dan harus tetap berada di sana sementara Casey pulang menuju apartemennya. Setelah sampai di apartemennya, Casey langsung memeriksa catatan penelitian milik ibunya. Terdapat bagian menarik yang membahas mengenai Las Arañas, suku manusia primitif yang memanfaatkan kekuatan dari racun laba-laba untuk mendapatkan kekuatan super, seperti membuat mereka mampu berjalan merayap melawan gravitasi. Sebuah hal yang sama dengan kemampuan pria berkostum hitam yang sempat dilihatnya. Di sini, rasa penasaran Casey kemudian muncul. Jika pria itu bisa memanjat dinding, kemungkinan dia juga bisa melakukannya karena dia juga memiliki pandangan kejadian yang akan datang. Sayangnya setelah dia mencoba, Casey ternyata tidak bisa melakukannya. Casey kembali memeriksa buku ibunya dan dia melihat foto dari pria misterius bersama dengan mendiang ibunya. Pada akhirnya, Casey berhasil mengetahui identitas dari pria tersebut yang tidak lain adalah Ezekiel Sims, pria yang mengikuti ekspedisi pencarian laba-laba bersama dengan mendiang ibunya. Selain itu, buku tersebut juga menjelaskan bahwa Las Arañas memiliki indera keenam di mana mereka bisa melihat kilasan kejadian yang akan datang. Hal yang sama seperti yang dengan Casey alami beberapa waktu terakhir. Kembali ke 3 gadis remaja, mereka terlihat bosan ketika menunggu kedatangan Casey. Ketiganya mulai bercerita mengenai asal-usul mereka dan bisa disimpulkan bahwa ketiganya sama-sama anak broken home karena memiliki masalah yang berhubungan dengan keluarga. Tidak berselang lama, rasa lapar mulai menyerang. Martha mengajak Anya dan Julia untuk mencari makanan di restoran terdekat karena dia mendapatkan uang yang banyak dari ayahnya yang selalu sibuk bekerja dan tidak pernah pulang. Ketiganya kompak mengabaikan perkataan Casey dan memilih pergi dari persembunyian. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah restoran. Dengan percaya diri, mereka segera masuk karena menganggap pria yang mengincarnya tidak akan bisa melacak keberadaan mereka. Banyak menu yang kemudian dipesan, namun Martha yang gaul justru berinisiatif untuk mendatangi segerombolan pemuda.
Siapa sangka ada salah satu pengunjung yang mengetahui informasi penculikan setelah membaca koran. Pria itu langsung menelpon pihak kepolisian dan komunikasinya bisa terdeteksi lewat teknologi yang Ezekiel miliki. Pria itu bisa meretas telekomunikasi, dia menyamar sebagai petugas polisi untuk datang menuju ke lokasi. Saat Casey kembali ke hutan, 3 gadis remaja sudah pergi meninggalkan lokasi. Dia mulai berjalan dan menemukan restoran serta melihat gadis-gadis itu sedang bersenang-senang dengan remaja laki-laki. Hal yang ditakutkan kemudian terjadi, Ezekiel datang dan dengan sadis langsung membunuh satu persatu dari gadis remaja tersebut. Beruntungnya peristiwa ini terjadi di masa yang akan datang dan Casey hanya mendapatkan penglihatan. Dengan cepat, Casey menemui 3 gadis remaja yang susah diatur dan langsung menabrak Ezekiel Sims sebelum pria itu melakukan penyerangan. Mereka berempat berhasil melarikan diri dan Casey terlihat sangat marah serta kecewa karena ketiga gadis itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Mereka keras kepala, susah dikendalikan, dan bertindak sesuka hati padahal nyawa mereka sedang diincar oleh pria misterius. Beruntungnya, Casey kembali mendapatkan pandangan yang akan terjadi sehingga ketiganya bisa diselamatkan dari maut. Kegagalan Ezekiel untuk kedua kalinya membuatnya merasa kesal. Asistennya kemudian mengabarkan bahwa 3 gadis tersebut selalu bersama dengan seorang wanita yang dikenal sebagai Cassandra Webb, anak perempuan dari Constance Webb. Mendengar hal ini, Ezekiel merasa terkejut karena menurutnya anak tersebut pasti sudah tewas bersamaan ketika dia menembak mendiang ibunya. Kembali ke Casey, untuk persembunyian sementara, dia membawa ketiga gadis remaja menuju sebuah penginapan, lalu besok akan mengembalikan masing-masing dari mereka kepada keluarganya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan mengingat ketiganya adalah anak broken home. Julia mengaku sengaja pergi untuk melihat bagaimana reaksi ayahnya terhadap kepergian anak perempuannya. Ayahnya yang memutuskan bercerai dan mencari istri baru membuat ibu kandungnya menjadi gila hingga dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi jelas mengembalikannya kepada ayahnya adalah keputusan yang salah. Untuk Martha, orang tuanya saat ini sedang sibuk bekerja, bahkan mereka menetap di Tiongkok untuk waktu yang lama. Dia hanya tinggal bersama dengan pembantunya, jadi mengembalikannya ke rumah bukan menjadi keputusan yang tepat. Terakhir, untuk Anya Corazon, ibunya sudah meninggal saat dia berusia 5 tahun, sementara ayahnya adalah warga negara asing yang sudah dideportasi 6 bulan yang lalu karena tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk tinggal di Amerika. Maka dari itu, Anya tinggal sendirian dan mengamankan diri dari pihak kepolisian. Setelah mengetahui asal-usul dari ketiga gadis tersebut, pada akhirnya hanya Casey seorang yang bisa menjadi penyelamat untuk ketiganya. Mau tidak mau, dia harus membantu dan tidak bisa melepas mereka kembali ke keluarga masing-masing karena pasti ketiganya berakhir tewas di tangan pria berkostum hitam. Malam harinya, Casey kemudian didatangi oleh Ezekiel Sims melalui mimpi. Pria itu menyebutkan bahwa Casey harus menyerahkan ketiga gadis remaja karena mereka kelak akan memiliki kekuatan super dan bersatu untuk membunuhnya. Sebelum hal itu terjadi, Ezekiel ingin terlebih dahulu membinasakan ketiganya, dan jika Casey menolak menyerahkan, maka dia akan berakhir sama seperti dengan ibunya. Mendapatkan ancaman seperti itu justru membuat Casey semakin optimis untuk melindungi ketiga gadis remaja. Setelah pagi tiba, Casey memberikan sedikit pengetahuan medis yang dia miliki untuk persiapan jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Ezekiel Sims diketahui bisa memberikan racun mematikan hanya melalui sentuhan. Semakin lama kontak fisik dilakukan, maka racun itu akan semakin menyebar dan menghentikan detak jantung. Jika sampai hal ini terjadi, maka pertolongan pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan semacam tekanan untuk memicu detak jantung agar kembali aktif. Casey kemudian meminta para gadis remaja untuk mempraktekkan cara kerjanya sebagai bekal pengetahuan sederhana. Casey juga menunjukkan penemuannya mengenai Ezekiel Sims yang kemungkinan berhubungan dengan suku primitif Las Arañas dari Peru. Untuk itu dia memutuskan akan pergi selama seminggu guna mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketiga gadis remaja kemudian dititipkan kepada Ben Parker dan dia akan menjadi pengawas sementara menggantikan Casey yang pergi menuju Peru. Singkat cerita, sampailah Casey di wilayah Republik Peru. Dia menaiki mobil sembari melihat dokumen milik ibunya. Memanfaatkan peta bekas ekspedisi, Casey mulai menelusuri hutan dengan berjalan kaki. Wanita itu kemudian menemukan sungai yang terlihat sama dengan foto yang diabadikan oleh ibunya. Tiba-tiba muncul seorang pria dari belakang, pria yang sama yang sebelumnya sudah membantu proses kelahiran Casey di masa lalu. Casey kemudian dibawa menuju ke dalam gua tempat di mana ibunya meninggal dan dia dilahirkan. Pria itu kemudian menyebutkan bahwa Casey harus mengikuti ritual pembersihan guna memaksimalkan kemampuan clairvoyance miliknya dengan cara membersihkan luka memori masa lalunya. Pria itu kemudian mendorong jiwa Casey hingga keluar dari raganya.
Pada titik ini, Casey akhirnya mengetahui satu hal penting yang selama ini tidak diketahui sebelumnya. Ternyata, selama di dalam kandungan, Casey kecil mengidap penyakit langka bernama myasthenia gravis yang memicu kelainan neuromuskular genetik. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan komunikasi antara syaraf dan otot, menyebabkan melemahnya otot lengan dan kaki, memicu pandangan ganda, serta menyebabkan sang anak kesulitan berbicara dan mengunyah ketika beranjak dewasa. Dokter sendiri tidak memiliki obat penyembuh untuk penyakit ini, maka dari itu Constance Webb berinisiatif mencari senyawa khusus untuk menyembuhkan penyakit Cassandra yang hanya bisa dijumpai di dalam racun laba-laba endemik di hutan Amazon. Untuk itulah Ibu Casey melakukan ekspedisi, semua bertujuan untuk menyelamatkan nyawa anak perempuannya. Hingga ketika ibunya berhasil mendapatkan laba-laba endemik yang dicari, dan Ezekiel yang menyamar sebagai penjaga justru malah merampas serta menembaknya. Suku Las Arañas berniat menyembuhkan Constance Webb beserta dengan bayi yang dikandungnya, tapi sayang sang ibu tewas tidak lama setelah melahirkan. Fakta seputar usaha Constance Webb dalam menyembuhkan Cassandra membuat kekuatannya terbuka sepenuhnya. Ini terjadi karena luka masa lalunya sudah disembuhkan dan sudah dibersihkan. Dengan terbukanya potensi kekuatan ini membuat Casey optimis untuk mencegah tindak pembunuhan kepada 3 gadis remaja. Sayangnya, penglihatan di masa depan tidak sebanding dengan kemampuan merayap di dinding, apalagi kemampuan mengeluarkan racun mematikan hanya dengan sentuhan. Mendengar hal tersebut, pria dari suku Las Arañas setuju dengan perkataan Casey. Wanita itu memang kalah dari segi kekuatan fisik, tapi kemampuan melihat masa depan hanyalah awal dari potensi yang Casey miliki. Pikirannya mempunyai kelebihan yang tidak terbatas, di mana jika dia menguasai kekuatannya, maka dia bisa memanfaatkan jaring untuk berada di beberapa tempat secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Hanya Casey seorang yang bisa melihat dan mengubah masa depan, maka jika dia berani mengambil tanggung jawab tersebut, kekuatan besar akan datang mengikutinya. Kembali ke Ben Parker, Mary Parker yang sedang hamil merasakan bayinya akan segera keluar. Maka dari itu, dia harus membawa adik iparnya itu untuk menuju ke rumah sakit, meskipun suaminya tidak ada. 3 gadis remaja juga turut serta dan mereka mengenakan hoodie untuk penyamaran. Sayangnya, keberadaan mereka terdeteksi oleh kamera CCTV dan asisten Ezekiel Sims berhasil mendapatkan penampakannya. Casey sendiri saat itu sudah kembali dari Peru, dan ketika dia mendatangi rumah Ben Parker, kediaman itu kosong tanpa ada seorang pun di dalamnya. Ketika dia mengintip ke dalam, Casey bisa mengetahui apa yang sedang terjadi sebelumnya, termasuk dengan kejadian mengerikan yang akan datang. Oleh karena itu, dia bergegas untuk mencari ketiga gadis remaja, memanfaatkan mobil ambulans yang semula dipanggil untuk menjemput Mary Parker. Adegan menegangkan kemudian diperlihatkan, Ezekiel berusaha mencari sasarannya, Ben Parker berusaha menuju ke rumah sakit secepat dia bisa, sementara Casey mencoba mencegah tindak pembunuhan. Ezekiel bahkan memerintahkan asistennya untuk meretas lampu lalu lintas agar terus berwarna hijau guna menghentikan 3 gadis remaja yang menjadi incarannya. Langkah itu terbukti berhasil, namun Casey datang dari atas bangunan gedung untuk menghentikan Ezekiel. Ben Parker kemudian diminta untuk menjauhkan Mary dari lokasi tersebut agar wanita itu tidak terlibat dalam penyerangan. Sementara Casey membawa ketiga gadis remaja menggunakan mobil ambulans. Dari belakang, Ezekiel terus mengejar, membuat Casey meminta Anya Corazon untuk menyalakan mesin kejut jantung. Saat Ezekiel hinggap di atas mobil mereka, alat tersebut akan diarahkan tepat mengenai langit-langit mobil guna menyetrum Ezekiel Sims. Sayangnya, tindakan tersebut membuat mobil menjadi mogok dan Casey memiliki ide setelah dia mendapatkan pandangan sekilas. Dia yang mengetahui tentang kode darurat memutuskan menghubungi pihak terkait untuk mengirimkan helikopter guna menjemput mereka berempat. Dengan cepat, mereka berlari menuju pabrik petasan di tepi dermaga, karena di sanalah helikopter akan datang dan Casey berencana untuk menjebak Ezekiel Sims. Mereka menyalakan suar guna meledakkan petasan dengan tujuan memperlambat pria jahat yang mengincar keempatnya. Ketika mereka sampai ke atas, Casey memanfaatkan penglihatan yang akan terjadi untuk menyelamatkan mereka dari kejadian buruk seperti menghindari ledakan petasan.
Ezekiel kemudian datang dan menangkis petasan yang justru mengenai helikopter di atas mereka. Pada momen ini, setiap gadis remaja berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka berpegangan erat pada tiang besi, mendorong Casey mengaktifkan kekuatan supernya. Casey kemudian menciptakan jaring khusus, membuatnya bisa menggandakan diri dan membantu Anya, Julia, serta Martha dari posisi berbahaya. Casey yang bisa melihat peristiwa yang akan terjadi, kemudian dengan sengaja menggiring Ezekiel untuk mengikutinya. Ketika posisinya sudah tepat, maka pria itu terkena reruntuhan besi akibat ledakan petasan kembang api. Serupa dengan mimpi yang dialami, Ezekiel kemudian terjatuh dan tertimpa lempengan dari besi, membuatnya tewas seketika. Sementara Casey juga terjatuh karena tiang besi yang perlahan mulai roboh. Ketika dia tenggelam, petasan yang meledak terbang mengenai matanya, membuat Casey cedera. Julia kemudian berinisiatif menyelamatkannya, dan mereka mempraktekkan pertolongan pertama untuk korban dengan detak jantung yang terhenti. Pada akhirnya, Casey bisa sadarkan diri. Ketiga gadis remaja berhasil diselamatkan, dan semua berakhir dengan bahagia. Casey kemudian dirawat di rumah sakit, ditemani dengan Julia, Anya, dan Martha yang berada di sampingnya. Sementara Mary Parker berhasil melahirkan bayinya dengan selamat, dan Ben Parker sekarang resmi menjadi seorang paman. Endingnya, Casey mengalami kebutaan, dia bahkan harus duduk di atas kursi roda sebagai imbas dari kecelakaan yang dialaminya. Serangkaian peristiwa yang sudah dialami pada dasarnya sudah pernah diperlihatkan dalam pandangan masa depan yang dilihat oleh Casey, bahkan sejak pertama kali kekuatannya terbuka. Termasuk dengan kebutaan diakibatkan oleh kembang api yang mengenai area matanya. Namun, kebutaan bukan menjadi penghalang. Casey masih memiliki kemampuan untuk mendapatkan penglihatan di masa depan. Dia tahu bahwa kelak, jika saatnya sudah tepat, masing-masing dari ketiga remaja ditakdirkan untuk menjadi Spider-Woman yang berambisi untuk menggagalkan upaya tindak kejahatan. Dan itulah penjelasan super lengkap dan detail dari film Marvel terbaru besutan Sony yang berjudul Madame Web. Semoga dengan menonton video ini, kalian yang semula tidak tertarik untuk menyaksikan filmnya di bioskop, ataupun kalian yang tidak paham setelah menyaksikan filmnya secara langsung, sekarang bisa semakin tercerahkan. Menurut kalian pribadi, seberapa seru film Madame Web yang berada di dalam universe SSU ini? Silakan tulis rating pribadi kalian di kolom komentar. Tanya jawab antar penggemar Marvel juga sangat diperbolehkan, jadi silakan ramaikan kolom komentar. Demikian video ini kami buat, dan seperti tradisi kita sebelum-sebelumnya, silakan tulis min aku nonton sampai selesai, jika memang benar kalian menyaksikan video ini sampai detik akhir, sehingga tidak ada informasi yang kalian lewatkan. Like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.